ini kita akan mempelajari tentang matematika keuangan. Bagaimana sih kita menghitung suku bunga? Nah, penasaran kan teman-teman? Oke, sebelum itu kita perkenalan dulu sebelum kita memulai pembelajaran kita. Perkenalkan, nama saya Elfrina Celesialoho. Saya berasal dari BK1E dengan NIM 2405072053 dengan mata kuliah Matematika Keuangan. Oke, kita sekarang mempelajari menghitung suku bunga. Seperti materi yang sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana kita menghitung jumlah suku bunga. Dengan rumusnya adalah I sama dengan P kali R kali T, atau jumlah suku bunga sama dengan nilai sekarang kali suku bunga kali periode waktu. Oke, dengan rumus suku bunga sederhana adalah R sama dengan I kali P per T. Oke, sekarang kita yang kedua. Kita kan sudah mengetahui apa sih dari rumus bunga suku sederhana. Nah, yang kedua ini adalah bagaimana kita menghitung suku bunga dengan akumulasi. Nah, coba kita lihat teman-teman. Kita bagaimana cara menghitung nilai suku bunga yang diakumulasi. Oke. Apabila uang pokok, nilai akhir, dan periode waktu diketahui, maka suku bunga bisa dicari dengan menyelesaikan formula menghitung nilai akumulasi S sama dengan P kali 1 tambah R kali T. Oke, pertama kita lihat dulu dari kalau nilai akumulasi S sama dengan P kali 1 tambah R kali T, atau nilai akumulasi sama dengan nilai sekarang kali 1 tambah suku bunga kali periode waktu. Berarti dari persamaan ini kita kan bisa untuk substitusi atau kita bisa mencari rumusnya teman-teman. Yang pertama ini adalah tahap dalam bagian matematika. Bisa aja dalam rumus matematika, satu rumus itu bisa kita menghitung semua. Contohnya kayak yang tadi kan I kali P kali R kali T. Nah, kalau misalnya disuruh mencari R-nya, bagaimana? Kita bisa untuk menghitungnya teman-teman dengan contoh seperti ini. Nilai akumulasi sama dengan nilai sekarang dikali 1 tambah suku bunga kali periode waktu. Nah, 1 tambah R kali T yang sebelumnya sebelah kanan dipindahkan ke sebelah kiri dan S dipindahkan ke sebelah kanan. Makanya dia terjadi 1 tambah R kali T sama dengan S per P. Atau bisa juga teman-teman R kali T dipindahkan ke sebelah kiri, yang sebelumnya sebelah kanan. S dipindahkan sebelah kanan juga. Jadi R kali T sama dengan S per P. Min 1 ini dapatnya dari mana? Gitu kan kalian pasti juga bertanya, dari mana dapatnya min 1? Nilai sebelumnya kan positif, tapi gara-gara ada suatu bilangan yang pindah, makanya dia menghasilkan negatif. Seperti itu teman-teman. Misalnya kalau ada dari yang awalnya 1 sama dengan 2P. Kalau misalnya kita mau menghitung untuk bagaimana sih kita mencari P-nya itu, jadinya P sama dengan 1 kurang 2. Gitu teman-teman. Pokoknya suatu bilangan yang berpindah ke tempat yang nilainya awal mulanya positif menjadi negatif. Oke, maka dari hasil tersebut R sama dengan S per P kurang min 1 per T, karena T-nya pindah ke bawah biar bisa kita mendapatkan rumus dari R, atau R 1 per T kali S kurang P kurang 1. Jadi dengan demikian rumus suku bunga akumulasi R sama dengan S per P kurang 1 per T, atau R sama dengan 1 per T kali S per P kurang 1. Nah teman-teman sudah mengetahui kan rumus dari suku bunga sederhana dan juga suku bunga dengan yang diakumulasikan. Nah teman-teman, kita kan pasti penasaran nih, bagaimana dong dengan contoh soalnya? Biar kita lebih mengerti lagi, kita lanjut lagi ke part 2. Oke, dengan contoh soal, tentukan pada suku bunga sederhana dengan tabungan sebesar 5 juta jika tabungan tersebut menghasilkan jumlah bunga 3 juta dalam 2 tahun. Oke, yang kita buat yang pertama diketahui adalah
bunganya katanya adalah sekitar 3 juta. Jumlah bunganya 3 juta. Berarti I sama dengan Rp 3 juta. Dan yang kedua adalah dengan tabungan sebesar 5 juta. Berarti P-nya sama dengan 5 juta. Oke. Dan katanya jika tabungan tersebut menghasilkan jumlah bunga 3 juta dalam 2 tahun, berarti periodenya 2 tahun. Oke, kita jawab. Ditanya adalah berapakah berapakah suku bunganya? Oke, jawab. I sama dengan P kali R kali T. Dengan R sama dengan, rumusnya adalah I per P kali T. Oke, langsung aja ya kita aplikasikan. R sama dengan 3 juta per, kalikan langsung ya, 5 juta kali 2. Maka hasilnya adalah 3, gara-gara ini kan teman 3 juta per 10 juta. Kita kecilkan aja ya teman-teman angkanya menjadi R-nya adalah 3 per 10. Atau karena ini adalah suku bunga kan dibuat adalah dengan nilai angka per persen. Makanya R sama dengan 30%. Maka hasil dari suku bunga sederhananya 30%. Oke, kita lanjut nomor soal yang kedua. Oke, contoh soal bunga adalah hitung suku bunga eksak dari pinjaman pokok sebesar Rp 6.250.000 dan jika selama 292 hari menghasilkan nilai akumulasi sebesar 7.250.000. Oke, yang pertama adalah diketahui P-nya sama dengan 6.250.000. Setelah itu S-nya sama dengan 7.250.000. 7.250.000. Oke, katanya adalah selama 292 hari. Berarti gara-gara 292 hari kita buat dengan per 365 hari. T-nya sama dengan 292 per 365 hari. Yang ditanya adalah R akumulasi. Oke, jawab. R sama dengan S per P kurang 1, kita buka kurung, per T. Oke, kita aplikasikan. R sama dengan 7.250.000 per 7.250.000, ini kurang 1 ya, per 292 per 365. Oke teman-teman, ini biar bisa menghitungnya secara cepat, 7.250.000 kurang 1 gimana nih? Kita buat dengan pecahan biasa ya teman-teman. Ini 6.250.000 kalikan dengan min 1. Jadinya R sama dengan 7.250.000 kurang 6.250.000 per
6.250.000 per 292 per 365. Maka R-nya 7.250.000 kurang 6.250.000 itu sama dengan 1 juta. Nah, ini teman-teman bagaimana? Kan kalau misalnya ini kan udah sama-sama seper nih, udah sama-sama per lah kita buat. Kalau misalnya dia bentuk pembagian seperti ini kita balikkan. Jadinya seperti ini teman. Kita kurangi dulu ya. 7.250.000 kurang 6.250.000 menghasilkan adalah 1 juta per 6.250.000 kali. Oke, kita kalikan. 365 yang aturannya di bawah kita buat ke atas. 365 per 292. Oke, kita bagikan 1 juta bagi 6.250 dapatnya adalah 0,16. Kalikan 365 kali 292 hasilnya adalah 1,25. Maka dapat R adalah 0,2 atau kita buat kali persen adalah 20%. Oke, inilah hasilnya dari dapat yang nomor 2. Oke, teman-teman, kita sudah mempelajari tentang bagaimana menghitung suku bunga sederhana dan juga menghitung suku bunga dengan yang diakumulasikan. Nah, perbedaannya juga ada juga teman-teman dari segi rumus. Kalau suku sederhana itu kita tidak perlu menghitung nilai akumulasinya. Contoh, kita hanya bisa membuat rumusnya itu dari I sama dengan P kali R kali T. Kalau misalnya kita mencari suku bunga, R sama dengan I kali P per T. Sedangkan nilai akumulasinya, menghitung kita suku bunga nilai akumulasi, bahwa kita harus melihat dari pedoman soal S, karena S adalah nilai akumulasi. S sama dengan P kali 1 tambah R kali T. Jadi kita untuk mencari nilai suku bunganya adalah R sama dengan S per P kurang 1 per T. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari materi video saya tentang penjelasan menghitung suku bunga. Jika ada kesalahan dari tutur kata saya, mohon maaf. Dan juga jika ada yang kurang paham atau kurang mengerti, itu ada di chat kolom komentar, nanti saya akan jelaskan. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Saya Elvina Natasha Loho. Selamat siang.